Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk membahas sebuah kasus yang menarik dan sangat penting dari dunia kesehatan hewan. Judul yang saya angkat pada kali ini adalah wabah kencing merah, kasus leptospirosis pada sapi. Sebelum itu, perkenalkan dulu. Nama saya Agnes Selin dengan NIM 2409511100 dari kelas A. Di video kali ini, kita akan lihat bersama-sama gimana sih para dokter hewan menangani sebuah wabah yang misterius dan dia itu menyerang banyak peternakan sekaligus. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke kasusnya, penting banget buat kita kenalan dulu sama biang keroknya. Namanya itu leptospirosis. Kita di Indonesia, ya teman-teman mungkin lebih sering dengar ini sebagai penyakit kencing tikus. Nah, penyebab penyakit ini adalah bakteri dari genus Leptospira. Bakteri ini tuh jago banget bertahan hidup di lingkungan, terutama di tempat yang hangat dan basah, kayak di genangan air atau tanah yang becek setelah hujan. Nah, yang bikin penyakit ini jadi masalah serius adalah dia adalah penyakit zoonosis. Seperti yang kita ketahui, zoonosis adalah penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Hewan-hewan seperti tikus, babi, anjing, dan termasuk sapi bisa menjadi pembawa bakteri ini. Mereka menyebarkan bakteri ini lewat urin atau air kencing mereka. Jadi, kebayang ya teman-teman, betapa gampangnya penyakit ini menyebar ke sekitar, terutama di musim hujan. Sekarang kita masuk ke kasusnya ya teman-teman. Cerita ini tuh diambil dari sebuah laporan jurnal ilmiah terbaru yang diterbitkan pada tahun ini, yaitu tahun 2025. Lokasi kejadiannya ada di Portugal Selatan. Semuanya itu berawal ketika ada laporan-laporan yang masuk ke sebuah klinik hewan. Bukan cuma satu laporan aja nih teman-teman, tapi dari 7 peternakan yang berbeda. Ada yang peternakan sapi perah, dan ada juga yang dari peternakan sapi potong. Totalnya ada 30 ekor sapi yang dilaporkan sakit. Nah, anehnya itu ada dua pola serangan yang sangat berbeda. Pola pertama itu menyerang anak sapi atau padat yang masih menyusu. Kasusnya sangat cepat dan parah, dari kebanyakan ditemukan mati mendadak. Faktanya dari 30 hewan yang terdampak, 20 ekor diantaranya itu sudah mati teman-teman. Ini tingkat kematian yang tinggi, yaitu sekitar 67%. Pola kedua, ini menyerang sapi yang lebih tua, terutama pada sapi jantan muda. Gejalanya jelas banget, mereka itu jadi lesu atau yang disebut dengan apatis, nggak mau makan atau anoreksia, dan yang paling mencolok itu mereka mengalami ikterus atau badannya kuning dan hemoglobin nuria, yaitu air kencingnya berwarna merah gelap seperti darah. Bisa kita lihat dari foto yang saya tampilkan di slide PPT ini. Nah, melihat gejala kuning dan kencing merah itu, tim dokter hewan di sana langsung curiga. Tentunya mereka nggak bisa langsung menyimpulkan ya teman-teman, karena ada beberapa penyakit lain yang gejalanya mirip, seperti penyakit babesiosis atau Bacillari hemoglobinuria. Tapi setelah diperiksa, mereka menyingkirkan kemungkinan itu. Misalnya, nggak ditemukan adanya kutu atau vektor babesia pada tubuh hewan tersebut, dan semua ternak di sana ternyata teman-teman sudah divaksin Clostridial yang juga mencegah Bacillari hemoglobinuria. Jadi kecurigaan terkuat jatuh ke leptospirosis. Nah, untuk membuktikannya, mereka melakukan bedah bangkai atau yang kita tahu itu nekropsi pada hewan yang mati. Dan temuannya sangat jelas teman-teman, persis seperti yang ada di foto jurnal ini yang sudah saya tampilkan di slide. Saat dibedah, seluruh bagian lemak di tubuh sapi itu terlihat sangat kuning. Ini yang kita sebut sebagai jaundice atau ikterus tadi. Dan lihat di foto sebelah kanannya, kantung kemihnya teman-teman penuh dengan urin berwarna merah yang pekat banget. Seperti anggur merah ya, yang menunjukkan adanya penghancuran sel darah merah.
Tentu saja teman-teman, temuan di lapangan harus dikonfirmasi di laboratorium. Sampel darah dari sapi yang sakit tadi dan sapi lain yang sekontak dikirim untuk diuji. Dan ya hasilnya positif. Tes lab yang disebut juga dengan MAT menunjukkan adanya reaksi antibodi yang sangat tinggi terhadap bakteri Leptospira, terutama dari serogrup Pomona. Nah, ini adalah sidik jari yang memastikan bahwa wabah ini tuh memang disebabkan oleh leptospirosis. Nah, setelah tahu pasti penyebabnya, tim dokter hewan langsung bergerak cepat. Mereka langsung melancarkan 3 serangan sekaligus, teman-teman. Sapi-sapi yang sudah jelas banget nih sakit dengan gejala kuning dan kencing merah tadi langsung diobati dengan antibiotik oksitetrasiklin dosis tinggi. Nah, bukan cuma itu juga, semua hewan yang sehat tapi berisiko tinggi karena berada di kandang yang sama juga ikut diobati dengan antibiotik juga. Tujuannya adalah untuk membunuh bakteri yang kemungkinan sudah menular tapi belum menunjukkan gejalanya. Terakhir, semua hewan lain di peternakan itu langsung diberi vaksinasi leptospirosis untuk memberikan perlindungan jangka panjang. Lalu, bagaimana hasilnya? Apakah tindakan mereka berhasil? Ya, jawabannya berhasil total, teman-teman. Jurnal ini mencatat bahwa semua sapi sakit yang sudah diobati dengan antibiotik tadi sembuh sepenuhnya. Seminggu setelah diobati, mereka yang tadinya lesu, kuning, dan kencing merah kembali sehat dan normal. Dan yang paling penting, setelah dilakukan pengobatan massal dan vaksinasi itu, tidak ada lagi laporan kematian atau kasus sakit baru di ketujuh peternakan itu. Wabahnya berarti berhasil dihentikan. Jadi teman-teman, dari kasus nyata ini kita bisa belajar beberapa hal yang sangat penting. Pertama, leptospirosis itu nyata dan sangat berbahaya. Bukan cuma buat hewan juga, tetapi buat kita karena ini adalah penyakit zoonosis. Kedua, gejala kucing seperti badan kuning dan kencing merah pada ternak harus segera diwaspadai sebagai tanda bahaya. Ketiga, kasus ini menunjukkan bahwa vaksinasi adalah cara yang paling praktis dan efektif untuk mencegah wabah leptospirosis. Apalagi seperti yang terlampir di jurnal ini, dengan adanya perubahan iklim yang bikin cuaca makin ekstrim, seperti hujan lebat lalu panas, kondisi ini sangat disukai bakteri Leptospira dan bisa bikin wabah makin sering terjadi. Karena itu penting banget untuk punya program vaksinasi yang tepat yang sesuai dengan jenis bakteri Leptospira yang ada di wilayah kita. Sekian pembahasan kasus kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya ya teman-teman. Terima kasih.